Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ada 3 hal penting dalam hidup ini. 1, petunjuk Allah. Kalau tidak tahu alamat pasti sengsara. Tapi ketika dikasih tahu alamat sampai ke tempat ini. Benar? Ingat ya, segala urusan itu tergantung hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah kita tidak Islam. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan beriman. Pendek kata, setiap masalah datang petunjuk Allah beres. Benarkah? Benar atau tidak hadirin? Ibu nyari calon suami dulu ya. Itu kalau salah petunjuk repot ya. Kalau minta petunjuk mah tidak akan salah. Sayangnya cuma sedikit yang istiqoroh mau menikah dulu. Yang kedua, yang sangat penting dalam hidup itu adalah tiap ada keperluan bagaimana? Cukup. Bukan ada, cukup. Dan kita mah tidak penting kaya tuh. Tidak penting banyak uang, tidak penting. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup Bu. Ada juga nggak cukup mas stres. Ibu selop ada 5 pasang, tidak ada yang cukup, stres. Benar? Nah, perlu buat makan, cukup. Perlu buat ongkos, cukup. Perlu buat sekolah, cukup. Perlu buat ke Mekah, cukup. Tuh. Perlu buat sedekah, cukup. Buat beli rumah, cukup. Ganti kendaraan, mau ngapain kaya ya? Ini penting nih hadirin, sesudah ini keluar doanya. Dan yang ketiga, yang paling penting dalam hidup, sesudah diberikan petunjuk, kemudian dicukupi, dan yang paling penting lagi dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari kefakiran, dilindungi dari kezaliman orang, dari fitnah, bala wal musibah. Karena kita pasti akan ada tuh ancaman seperti itu. Ada satu doanya, ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Hadisnya kalau saya lihat ini derajatnya sahih. Idza kharaja rajulu min baitihi, jika seseorang keluar dari rumah, min baitihi, faqala, dan dia berkata, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah, dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Hina idin hudita wa kufita wa wukita. Dikatakan ketika itu, engkau hudita, diberi petunjuk, engkau dicukupkan, wa kufita wa wukita, dan engkau dijaga, dilindungi oleh Allah. Fatatana ha'lahu syayatinu. Kemudian ya, setan itu menyingkir, setan itu pun lalu menyingkir. Fayaqulu lahu syaitanu akhar, kepada setan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa
wa bukiya. Lalu sesudah setan itu menyingkir, dia mengatakan kepada temannya tuh, bagaimana mungkin bisa kita mengganggu orang yang diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan ini hadis sahih. Nah, hadirin sekalian, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi orang banyak yang keluar dari rumah tidak berdoa. Ini tidak masuk dalam jaminan ini. Makanya jangan heran keluar dari rumah banyak musibah, banyak kepahitan, banyak kebingungan, banyak kekurangan. Ada juga yang keluar dari rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah, tapi tidak mengerti artinya. Hanya mulut saja. Ada juga yang keluar dari rumah, Bismillahi, dengan nama Allah, ya Allah. Tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, dengan karunia darimu, dengan pertolonganmu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali darimu. Tapi, ada tapinya nih, dia paham, dia doa, minta ke Allah, tapi hati tidak ke Allah. Ini penyakit. Banyak di antara kita yang sering sholat dan doa ke Allah mintanya, tapi hatinya tidak ke Allah. Hatinya bersandar kepada selain Allah. Ini dia masalah hidup kita, Pak. Kenapa doa kurang diijabah? Kenapa hidup selalu resah dan gelisah? Mengapa keperluan tidak cukup? Karena hati kita tuh justru bersandarnya kepada selain Allah. Bu, jawab, Neng. Ibu, kenapa di rumah tangga sering gelisah, sering resah, kecewa, sedih, sakit hati, jengkel? Kenapa? Karena ternyata banyak ibu-ibu yang bersandarnya bukan kepada Allah, tapi kepada, jawab, suami. Ingin dipuji suami, ingin dihargai suami, ingin disayangi suami, ingin diapain lagi? Ingin dicintai suami, ingin diberi oleh suami, ingin dikagumi suami, ingin diperlakukan spesial oleh suami, suami. Jadi ibu teh banyak kecewa, udah dandan stakar kebek. Pak, gimana penampilan saya? Ah, biasa aja. Amit-amit, suami tidak punya perasaan. Bagaimana Pak masakan saya nih Pak? Enak nggak? Ah enggak, standar lah Bu, celek tote. Dengar Bu, Ibu, siapa yang menciptakan Ibu? Yang menghidupkan Ibu siapa? Yang menjamin rezeki Ibu selama ini siapa? Yakin? Yang memberi hidayah siapa? Yang memberi kesehatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan hidayah, yang kelak memberikan husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Hai suami apa? Meni abis-abisan gituan? Jawab, cepetan. Suami apa? Jawab, jangan bikin emosi. Kenapa ibu lebih banyak ingat ke suami dari ke Allah? Kenapa ibu lebih banyak berharap dari suami daripada dari Allah? Allah teh cemburu Bu. Cemburunya Allah disimpan aja di hati ibu teh nggak enak, gelisah. Kenapa? Karena ngarap-ngarap dari selain Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah, Allah tahu, cos aja dikasih hati teh gelisah, tidak enak, tidak nyaman, sedih, kecewa, jengkel. Dan itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali menghasilkan masalah baru. Masih ingat teori cemburu? Pernah nyobain cemburu kan? Enak atau tidak cemburu?
Jawab, enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan luar biasa begitu, urusan jadi beres atau nambah? Manis pisan eta mah hadirin. Nah, ibu bapak yang baik, inilah sebetulnya yang paling penting dalam hidup, kita menemukan kesalahan kita, ya. Dan salah satu kesalahan kita terlalu banyak berharap. Dari suami berharap, dari istri berharap, dari anak berharap, dari tetangga berharap, terus si hati teh ngaran cabang ke sana sini teh, gini aja berharap. Itu yang bikin banyak sakit. Mau bahagia? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, dicukupi segala keperluannya. Nih, saya kemarin ngirim WA ini, asam mantep pisan WA ini teh ke. Gak usah nanya dikirim ke siapa. Bisi cemburu ke. Nah, sebab tulisan dari seorang ulama ini mantap sekali. Ada aja pokoknya di sinilah, kurang lebih perkataannya begini. Barang siapa yang berharapnya hanya kepada Allah dan bersih sekali, tidak berharap apa-apa dari manusia selain hanya ke Allah, bersih ya, tidak ada ngarep apapun, maka Allah akan berikan kepadanya apapun yang dia inginkan. Maksudnya Allah cukupilah keperluan kita. Dalilnya tadi surat At-Tolak ayat 3. Nah, ibu bapak, jadi bapak juga gitu pak, makin ingin dihargai oleh istri, dikagumi oleh istri, makin liar. Jadi ada 3 dalam hubungan manusia nih, tolong digarisbawahi. 1, dari manusia lain jangan berharap apapun buat kepentingan pribadi kita. Jangan pengen dipuji, jangan ingin diterima kasih, jangan ingin dikagumi, pokoknya stop weh, nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Pet weh, gelap gulita gitunya, nggak ngarep apa-apa. Bahagia. Yang kedua, ngarep-ngarep boleh dari orang lain, ngarep-ngarep orang lain jadi baik, jadi soleh. Saya berharap suami saya jadi soleh, anak jadi soleh, mertua jadi soleh, tetangga jadi soleh. Ngarep-ngarep orang lain dekat dengan Allah, bagus. Dan yang ketiga, ngarep-ngarep diri kita jadi manfaat untuk orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya berharap saya jadi jalan hidayah, saya jadi jalan kebahagiaan, jalan rezeki, jalan kesehatan, jalan keluar. Ngarep-ngarep kita manfaat untuk orang, bagus. Ngarep-ngarep orang berbuat untuk kita, jangan. Ngarep-ngarep orang dekat dengan Allah, bagus. Ada 1 yang dilarang, ada 2 yang dianjurkan dari harap-harap ini. Jelas tidak nih? Kenapa jangan mengharap dari makhluk? Sebab seluruh makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Dengar ya, makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan ku Allah. Yang kedua, makhluk itu fakir, tidak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah. Semua nggak punya apa-apa, bahkan tubuh ini juga bukan milik kita, betul? Dibikin sakit-sakit, dibikin sehat-sehat kuma Allah we. Dan yang ketiga, jahil, bodoh, nggak tahu apa-apa kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Nah sekarang kita teh kerjanya ngarep-ngarep kepada yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya apa-apa dan tidak punya ilmu kecuali yang dititipin Allah. Kenapa nggak minta ke Allah we? Halo? Jelas tidak nih? Mau bahagia bu? Udah, jangan terlalu cinta sama suami. Hah? Cinta boleh, tapi biasa we. Jangan, aduh suamiku, mas, where are you darling? Pakai darling, bahasa Inggris 4 gitu.
Kata suami teh gimana? Saya kan di sebelah kamu. Oh belum pergi mas? Di WA hantem kerja teh WA video call. Mas tolong dong video call. Eta teh patroli. Kami kaum lelaki udah apal. Potret dong sikonnya situasi dengan siapa aja. Dan suami juga udah banyak akal. Jadi harus bagaimana Bu? Saran saya mah tidak usah keseringan komunikasi itu ya. Yang penting berkualitas pakai hati. Keseringan komunikasi juga ngeganggu. Dikit-dikit telat ngejawab teh, langsung ngirim yang merah teh ya. Kayak wajah saya sekarang tutung. Maaf nih saya kemarin berkuda lama jadi geseng juga kia. Baik, lumayan lah. Yang penting masih ada wajahnya ya. Kalau jaim mah Allah geuning tutungnya biarin atuh dak kepanasan ya. Mau gimana lagi? Yang menderita teh pengen katingali bodas. Halo Bu. Ibu teh menderita teh ingin kelihatan bule, dan ada yang percaya. Capek ingin kelihatan lebih dari kenyataan teh capek Bu, pengen kelihatan langsing tahan napas dari tadi. Sampai mengi. Jangar, kekurangan oksigen, pengen kelihatan apalagi mancung, dijepit kita pakai jepitan jemuran malam teh. Ingin kelihatan muda, ibu teh pakai seragam SMA. Horor lihatnya Bu. Kemarin ada sebuah SMA, umurnya udah sekitar 55 tahunan, reuni. Pada pakai seragam zaman, aduh lah lucu pisan. Zaman dulu lucu, sekarang lebih lucu Pak. Baru led pakai seragam abu-abu. Aduh, pengen kelihatan kaya, capek teh Pak. Juga pengen kelihatan elit, keren. Itu teh capek Bu. Makin kita ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ingin diakui orang, ingin dipuji orang, udah makin capek hidupnya. Yang enak mah just the way you are. Apa artinya Pak? Kan? Dilarang parkir, bagus hadirin. Hidup mah biasa-biasa weh, proporsional yang wajar, benar? Jadi tua hayu. Gitu, Bu jangan takut jadi tua ya, udah jadi. Jalani we, keluar uban, ayo. Wajah makin keriput, ayo. Jangan capek hadirin, ini bukan milik kita, kita tidak akan terus-terusan remaja. Ya, harus siap ibu dengan kenyataan, jangan ngebanding-banding. Dengan anak SMA beda tuh ya, ibu mau udah zaman baheula. Udah jalanin sekarang. Nanti gimana dong suami saya nggak tertarik ke saya? Nggak apa-apa. Yang penting mah ibu dicintai Allah, beres. Halo? Punten, jangan ada yang tersinggung. Pada suatu saat ada rombongan pensiunan gitu ya ke pesantren. Tapi memaksakan diri pakai blue jean ketat. Kumaha tuh ya. Kalau udah tua blue jean ketat mah darah nggak ngalir Bu. Dan ya kan sudah beda bentuknya kita mah ya. Jadi kemana gitu kurang jelas. Udahlah, gak usah maksa-maksain diri ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Setuju? Pas, gak usah pengen yang mahal-mahal yang membuat kita jadi stres. Makin mahal teh Bu, makin pengen dilihat orang. Makin pengen dipuji orang, takut kadupak oleh orang, takut hujan, bisi basah, repot. Coba mana yang lebih mengotori hati, gelang emas, gelang berlian, atau karet gelang? Jawab, mana yang menenteramkan? Boleh Pak, tong disumputkan, langsung kararia. Nggak apa-apa, pakai gelang nggak apa-apa, pakai kalung nggak apa-apa, asal normal tangannya, jangan kekepret lah. Ustaz, boleh saya bertanya?
Masih ingat cerita dulu yang dari teman dari Cimahi, karena lebaran teh paling sederhana di antara kakak beradik, jadi tertekan karena merasa itu gak punya barang berharga. Minta ke suami, kata suami itu, cik atuh bu, terima apa adanya, dah bukan gak pengen beli gelang, tapi dah dari mana duitnya. Tapi malu pak, pasti malu teh sibuk dengan penilaian orang, ya kan? Malu atuh tiap salaman, kreatif tabu, pinjem kata tangga, cu, pinjem lah, saya teh malu, wah ya pendukungnya pembela kebetulan, pinjemin tak gelang pak, merebet di sini tak. Pas lebaran teh, kieu wae salaman wae. Eta pamer gelang. Pas sungkem katanya, ya ibu kudu naik sebelah ini. Saya dengar cerita nanti yang menelucu pisan. Oh tuh semua terlihat gelang udah bagus sekali. Ibunya ge melotot. Wah gelang keren. Neng, seumur-umur Neng jadi anak. Belum pernah ngasih apa-apa sama emak. Ah mama pengen gelang eta, ay kelepek teh hadirin. Nah gelang tetangga. Mau apalah. Juga gak usah kita maksa-maksain ingin kelihatan lebih dari yang lain ya. Juga ingin sama dengan, gak usah, apa adanya aja. Masih ingat cerita yang rumahnya di Perumnas tuh? Ingat nggak? Enggak? Ibu ingat lah ya. Ceritain bu supaya saya istirahat. Kan rumah di Perumnas pak, nu tipe yang sederhana. Udah pensiun nih. Maafkan bapak ya, bukan nggak pengen ngasih sesuatu yang baik, tapi adanya segini. Rumah kita paling sederhana di komplek ini, nggak ada lagi yang lebih sederhana selain dari rumah kita. Kita mah nggak dibangun, barang apa adanya. Apa? Jangan ngomong gitu, atulah pak. Dan mah juga nggak minta apa-apa. Bahagia mah bukan dari bagusnya rumah, dari nyukurin rumah pak. Alhamdulillah. Orang mengontrak terus-terusan, kita mah udah lunas. Orang lain sebagian kena gempa tinggal di tenda, kita mah bisa berteduh. Nikmat mana lagi yang mau didustakan pak? Iya mak, tapi butut ayah ge pak. Enak rumah sederhana gini teh pak. Enaknya apa? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Allah teh nolong kita teh jadi susah sombong, da teu aya nu disombonginnya. Dua, apa yang kedua mak? Nggak ada yang iri dengki sama rumah kita mah. Apa yang mau diiriin? Jojodog. Sederhana, nggak ada yang bagusnya. Kan yang suka diiriin mah yang bagus, betul? Yang butut mah jarang diiriin. Yang ketiga, gampang ngurusnya pak. Rumah sederhana mah ngepel ge serset beres hadirin. Deriweuh. Da barangnya dikit kan makin banyak barang banyak urusan. Benar? Yang keempat, enggak diminatin maling. Maling masuk ke rumah kita kayak nggak keboga tuh. Terus prihatin. Mungkin mau sedekah dia juga. Dan yang kelima pak, insya Allah kalau kita mati ringan hisabnya. Apa yang mau dihisab di rumah kita? Barang cuman sedikit. Enak dengernya bu? Hayo atulah, nggak usah gimana gitu sama dunia. Nggak usah banyak keinginan. Boleh punya keinginan, tapi jangan kasiksa oleh keinginan demi dipuji orang. Setuju? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Stop mulai sekarang mah ya. Tong ngobrol wae. Udah ngobrol teh besarnya mah harapan diakui oleh orang.
Orang yang ngobrol teh suka ingin diakui, dia tahu, dia pinter, dia bisa. Lagi diam gini mah kita teh aman, diam gini aman. Tapi der kita ngobrol, der kita ngomong, udah mulai tuh kebongkar rahasia kita. Bu, denger ya. Hadirin. Kalau ibu diam aman. Tapi sekali ngomong kita kayak ngebuka aib. Nih aib saya gitu. Karena kalau ngobrol tuh biasanya kalau nggak bisa nahan diri mah ada bohongnya, ada gibahnya, ada fitnahnya, ada sombongnya, ada dilebih-lebihin, ada ngejelek-jelekin orang, ada ngarangnya. Betul? Jadi ya si eta mah tukang ngawadul. Ih abdi mah nya waktu abdi ke Mekah. Naon da eta mah can ke Mekah. Ngabohong. Hati-hati waktu pun anak ieu nya waktu pun anak. Di mana anak ibu teh? Satu di ITB, yang kedua di Unpad. Yang ketiga, oh iya mohon. Naon wae dirinya? Biasa we dagang es jeruk ini. Hadirin, hati-hati kalau nanti ngobrol ya. Ngobrol tuh kecenderungannya memamerkan diri. Apalagi kalau kita sudah ngomongin diri, keluarga, anak, harta, jabatan, kekuasaan, apapun tentang diri, itu ada kecenderungan kita teh pengen diketahui orang dan orang tuh tidak nyaman dengerin omongan kita kalau nggak ada manfaat buat dia. Misalkan ibu cerita tentang harta ibu, cincin, gelang, orang tidak ada yang seneng kecuali kalau mau dikasihin. Serius hadirin. Ini saya pernah ada pengusaha cerita pabriknya tuh bagus pak, untungnya besar, panjang lebar nyeritain pabrik. Nggak menarik, data nyumbang ke pesantren. Kecuali kalau dia ngomong, abdi teh gaduh keuntungan 3 triliun dan 10 miliar mau dikirimin ke pesantren, baru menarik. Ngapain ngobrol hut-het segala macam, kita nggak di bagian obrolan selain bagian mendengar. Halo? Jelas tidak nih? Syukurlah kalau sudah jelas. Sok sekarang kita latih ya. Pokoknya mah dari orang lain mah berhenti aja ngarap-ngarap. Saya mau nanya, biasanya kalau dari orang lain ngarap-ngarap apa aja? Cung, yang kita akan hilangkan. Apa aja yang terlintas kita coba obati nih penyakitnya supaya yang bisa bikin gak enak hati. Sok ngarap-ngarap apa dari orang? Ngacung heula ya pak. Pengen dipuji. Mau ngapain pengen dipuji? Dan yang dipujinya juga bukan punya kita. Milik Allah. Aduh si eta teh meni pinter, otak teh milik Allah, dibikin error ge langsung ngejengkang, benar? Semua yang dipuji teh dua sebabnya pak. Yang dipujinya milik Allah, kalau kitanya mah karena ditutupin aib dan dosa, tah eta yang mataknya dipuji. Dan kalau oleh Allah dibuka aib mah nggak ada yang muji. Jangan centil. Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Lelaki diam. Boleh tidak bu? Untuk siapa? Suami siapa? Deh, ngebarong. Ya, perwakilan suami ini ya. Sesa kita mah di rumah teh apa ya? Ai keondangan dandan staker kebek, ulang ondangan kelek bau ge hare-hare. Kerudung dibuka, rambut rewih ge, Pak, mana Pak? Si ibu mah. Si ibu ketawanya mana enak menjiwai ya. Apa? Gua banget. Iya tuh bu. Dah kan kami lelaki kayak ngelihat. Kenapa ibu-ibu jujur bu, khusyuan mana, sholat atau dandan? Tuh. Eta teh buat siapa sholat teh? Sholat buat Allah, dandan buat orang.
Dan orang teh orang lain lah, bukan suami sendiri. Harusnya mah suami segalanya, orang lain sesana. Ayo kan kebalik Ibu Maya. Tobat nah. Centil teh capek. Yang enak mah biasa-biasa aja. Coba apalagi? Pengen apa dari orang yang suka bikin sakit hati? Ya Bu. Pengen dihormati orang, capek pengen dihormati. Dada aslinya mah kita teh nggak pantas dihormati. Kita teh dihormati itu karena Allah nutupin aja aib dan dosa kita, benar? Nih kenapa sekarang Agim ceramah di sini didengar oleh bapak dan ibu? Cuma satu sebabnya, sebab Allah yang maha tahu masih menutupi dosa, aib, kejelekan, kekurangan Abdullah Gimnastiar. Dan saya ingat terus itu, karena kata guru saya, di mana engkau berada dihormati orang, langsung ingat apa yang Allah tutupi. Jadi biasa weh. Tidak dihargai askeun bae da, memang tidak perlu pengen dihargai. Ingat ya, kalau di-nya ke makhluk, di sini sakit. Di itu ke Allah, ingin disayang Allah, ingin dihargai Allah, ingin dimuliakan Allah, ingin dicintai. Di itu ke Allah. Kalau ke makhluk, ingin menyayangi, ingin memberi. Kalau di-nya ke makhluk, jeletot di sini. Jeletot tuh tahu dasar eta lah, dasar siang ya. Jadi tahu jeletot. Latih ya, siap nih? Siap tidak nih? Gimana kalau udah masak tidak dihargai oleh suami? Hah? Jawab. Biasa aja? Hah? Besok nggak masak lagi? Ikhlas tah. Suami teh ibu ladang amal buat ibu. Kelebihannya disyukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaiki, ibu dapat pahala. Jadi suami teh ladang amal buat ibu. Tong bogoh teuing. Ya, dan suami ibu belum tentu. Ibu jangan terlalu cinta sama suami, sebab suami ibu belum tentu panjang umur. Salah wae jawabannya. Dah, lempeng aja. Mau tahu orang yang paling bahagia di dunia ini? Hasil penelitian itu namanya relawan katanya. Orang yang senang membantu orang lain, orang yang senang ada di bencana di mana dia nolong. Itu teh kecenderungannya hidupnya paling bahagia. Karena mereka mikirnya tuh memberikan yang terbaik dari hidupnya. Yang paling menderita tuh yang paling ingin dilayani, ingin dihormati. Lihat anak-anak tuh ya, yang manja, dia menderita. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngejerit, dikit-dikit marah. Kenapa? Karena memang hidupnya tuh selalu meminta-minta ke makhluk. Sama ayah nini manja, namanya ninja. Nah, jadi ngepas gitu. Udahlah, mau bahagia, lepaslah dari makhluk, berharap dari makhluk. Ayo, ingin diapain lagi? Pak, aki-aki, yang dihargain kun ini, janganlah. Dah, aki wena menghargai ini, ya. Ayo, ingin diapain lagi? Jawab atuh. Yang bikin sakit hati apa Pak? Ayo Pak Janggot. Ingin dikasih, ingin diterima kasihi. Lewat. Tidak penting ucapan terima kasih orang. Yang penting diterima oleh Allah amalan kita. Jelas? Kita harus berterima kasih kalau orang berbuat baik. Tapi nunggu orang lain terima kasih, tidak. Lakukan yang terbaik, orang tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, amal kita diterima oleh Allah. Ini saya belajar gitu Bu, sebagai lelaki ini saya kepala keluarga, saya tidak berusaha istri-istri saya mencintai saya.
Bapak kenapa ketawanya gitu Pak? Biasa lihat. Para istri. Apa Bu? Jangan ikut campur ya Bu, ini urusan dalam negeri. Tiap orang punya takdir masing-masing. Enggak tuh, ada yang nanya, apakah ingin dicintai sepenuh hati oleh istri? Enggak. Saya tidak mau istri saya mencintai saya, sampai enggak mau. Sampai mengalahkan Allah di hatinya, tidak mau. Karena dia tidak bahagia. Harus Allah segala-galanya di hatinya, dan suami nempel lah sebagai hamba Allah yang ditakdirkan mendampingi hidup gitu. Jadi nggak mau berusaha, bahkan melarang. Jangan mencintai saya berlebihan. Mau apa? Sekarang saya hidup, nanti saya mati, udah selesai Abdullah Gimnastiar, benar? Mau ngapain? Saya pulang dari sini, dicabut nyawa, udah habis, nggak bisa apa-apa. Makanya tugas utama suami itu bukan supaya dikagumi istri, bukan supaya dicintai istri, tapi supaya istri, anak-anak cinta ke Allah, kagum ke Allah, mengharap ke Allah, bersandar ke Allah. Itu tugas utama dari suami. Makanya jangan sok berjasa. Lelaki, sebetulnya bukan kita yang menciptakan istri dan anak-anak, benar? Bukan kita yang ngasih makan tuh. Jangan papa nih yang membanting-banting tulang. Ya, sudah nggak ada kerjaan. Gak usah, ibu juga jangan centil, apalagi mama hamil. Udahlah, kata anak-anak juga nggak pesen atuh mah keluar dari mama. Tahu mama rewel gini, mama yang cari mama yang lain. Iya loh Bu, iya, ada anak yang lebih dekat dengan pengasuhnya daripada ibu kandungnya. Banyak kan? Ada anak yang lebih dekat dengan ibu itu ya, dengan ibunya lagi daripada ibu yang melahirkannya. Kenapa? Karena yang nyambung ke hati mah hati. Siapa yang paling tulus itu yang nyambung. Ingat singa waktu itu? Kenapa singa bisa merindukan dan memeluk? Karena si ibu tuh waktu itu mengurus anak singa 5 tahun sebelumnya, dan singa tidak melupakan. Coba anak singa itu ditekan, udah pas ketemu dia, iya ya dikunyah. Tapi karena dibelai, nyambung. Ibu itu sayang ke anak singa, pisah 5 tahun, singa udah besar, tetap ingat. Tuh rahasia kasih sayang. Waktu dihamil melahirkan itu pun sudah suatu pengorbanan. Tapi kan waktu itu belum nyambung hatinya, benar? Baru nyambung fisiknya. Itu yang di Taiwan itu, ketika pengasuhnya pulang, anaknya langsung sakit, usia 5 tahun Bu. Sampai bawa ke dokter, ini nggak bisa disembuhkan, ini sakit malah rindu. Siapa yang ngurusnya? Orang Indonesia nih, tenaga kerja di sana. Mana mereka sudah pulang, harus dianterin, ini nggak akan sembuh. Ini rindu, loh saya ibunya. Ya ibunya ibu yang ngelahirkan, tapi yang ngurus kan pengasuh. Makanya maaf saja hadirin. Keikhlasan dan kasih sayang itu adalah rahasia inti dari kekuatan seorang manusia. Punya kasih sayang dan punya keikhlasan, udah punya yang terbaik yang bisa meluluhkan hati orang. Kita kadang sayang tapi nggak ikhlas. Cirinya apa? Itu kecewa. Ya, sok atuh. Mau nanya apa? Ini mah materinya ge ilmu hati. Tos pulang dari sini mah lihat suami tuh ya. Bukan biasa-biasa aja, siapa yang ngomong biasa-biasa? Jangan ngarep-ngarep. Pulang dari tiis, ya diajar ke naon ku si Agim, bukan begitu hadirin. Awas jangan salah tangkap ya. Jadi pulang hormat. Saya kan tadi itu berikan yang terbaik. Tapi kalau nggak dihargai, nggak apa-apa.
Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Mau tanya silakan. Amalan yang mesti dilakukan agar hati juhud terhadap dunia dan meminimalisir kita tergantung kepada makhluk. Amalannya Amalannya maaf. Itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Jangan ngarang atuh jawabannya. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Ini mah sebulan sekali teh nggak ngepek, Pak. Harusnya tiap mikir jadi zikir gitu, Pak. Karena otak kita nggak bisa berhenti mikir. Jadi kalau Bapak ingin bisa itu, bisa segera zuhud itu ke Allah. Ingat apapun, langsung kembali ke Allah. Ingat istri, istri ciptaan Allah. Istri milik Allah. Yang ngebulak-balik hati istri adalah Allah. Istri ladang amal bagi saya. Yang menjamin saya adalah Allah. Yang mempunyai surga adalah Allah. Tugas saya sebagai suami ngedidik keluarga jadi dekat ke Allah. Sudah. Nggak usah ngarap-ngarap dikagumi istri dia. Enggak, kalau mau baik, baik weh. Tidak perlu kita berusaha agar istri sayang, hormat, mencintai. Itu nggak bisa dibulak-balik oleh kita. Jadi lelaki bener aja. Yang ajak, tidak jaim. Nanti Allah ngebulak-balik hati istri. Sama ibu-ibu juga, Bu. Nggak usah ibu centil sedemikian rupa ya demi suami supaya tidak berpaling ke lain hati. Pas suaminya mau ngaji, Papa mau ngaji kemana? Ke Agim. Agim, cukup mama aja ngaji. Papa dengar aja. Eta mencurigai saya berarti. Makanya sedikit ini berguru kan ini kan. Tenang atulah, ingat jodoh mah ingat Allah yang ngejodoh-jodohin. Walaupun pengen setengah mati apa ya, kalau nggak ada takdirnya mah enggak, betul kek? Betul. Hadirin sekalian, ingat sesuatu, ingat Allah. Itu Pak rahasianya. Nah yang bikin gelisah tuh lama nyambung ke Allahnya. Sakit badan, Allah ini yang menakdirkan saya sakit. Yang bisa membuat saya sembuh juga hanya Allah. Allah memberikan sakit ke saya, pasti ini yang terbaik untuk saat ini. Pasti sakit ini udah diukur. Allah akan menggugurkan dosa saya kalau saya ridho dengan sakit ini. Saya akan ikhtiar, tapi ikhtiarnya juga demi agar jadi amal soleh di jalan Allah. Allah lagi, pas makan obat, mata ke obat, hati ke Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan obat ini. Obat ini tidak akan menyembuhkan, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Saya minum obat ini, catatkan sebagai ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum beres. Allah, Allah, Allah. Pas dapat rezeki, ya Rob, ini rezeki darimu, alhamdulillah. Rezeki ini lewat suami saya, terima kasih Pak. Ya Allah, balaslah dengan sempurna perjuangannya. Gitu, dapat uang, mata ke uang, hati ke Allah. Kepada yang jadi jalan, kita berterima kasih. Allah terus, Allah lihat apa-apa teh Allah, lihat pohon ini pasti pohon lagi bertasbih kepada Allah. Saya yang jarang bertasbih, astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Suara Aagim hadirin. Aagim menyerupai ayam. Telinga kepada sesuatu, hati ke Allah. Petir, ya Allah petir menggelegar, pasti Allah tuh yang meletuskan. Telah terjadi tabrakan di tol, mendengar tabrakan telah meninggal 5 orang. Ini pasti meninggal sudah waktunya. Hanya jalannya lewat tol. Saya harus siap kalau pergi kemana-mana, karena yang pergi juga tidak tahu kapan mati. Saya harus berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau terjadi kita meninggal di jalan, insya Allah husnul khotimah. Kita sedekah dulu. Kenapa ada tetangga meninggal? Tetangga meninggal karena sudah waktunya meninggal. Ini ladang amal bagi saya. Gitu, selalu nyambung ke Allah. Kalau tidak nyambung ke Allah, begini ngegarapak. Sok, siapa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta tipsnya, kiat-kiat bagaimana caranya supaya bisa bermujahadah mengikis kemelekatan dalam hati. Kadang-kadang susah untuk dilakukan gitu. Kadang sadar, kadang enggak, jadi drop turun naik gitu. Biar mantap gimana? Ada kiat-kiatnya enggak? Ya ini pengajian ini Bu. Harus sangat sibuk dengan Allahnya Bu. Kan begini, fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi Allah tahu nih kelakuan kita setiap saat ya. Makanya minimal lisan ya Bu ya. Harus banyak berzikir, baca Quran, Asmaul Husna, apa aja, sholawat, istighfar. Pokoknya jangan dibiarkan nganggur lidah ini, kan nanti kan tiap detik tuh ada hitungannya. Nanti tiap detik tuh akan nuntut di akhirat, dipakai apa detiknya. Udah zikir aja yang banyak Bu, diprogram. Kalau misalkan enggak ada target, enggak bisa. Seperti memanah, memanah itu baru jitu kalau ada targetnya. Kalau kita punya anak panah, punya busur, enggak ada target, siapa yang ngejerit? Tetangga. Bel. Nah kita jarang zikir dan enggak ada target berzikir. Coba. Ada di sini yang mengamalkan one day one juice? Ada? Odoj Bu? Yang sudah biasa, ini mah mudah-mudahan ikhlas, gak apa-apa, boleh dah ngacung juga. Ada one day one juice Cung? Gara-gara one day one juice kan 10 halaman, 10 lembar. Sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar, 5 kali sholat, selesai. 1 juz. 1 halaman tuh 3 menit. Jadi hai kemana namanya? 1 halaman. Nonton TV atau WA 1 halaman tuh. Kita harus ngukur tiap 3 menit kita hilang 1 halaman. Pelit nantinya hadirin. Gak ada target, gak bisa. Atau sholawat mau berapa kali. Atau istighfar, bikin aja target sendiri. Makin banyak, makin bagus. Tanpa target, lolos zikirnya. Nanti teh Bu kalau udah punya target mah males tuh mau ngobrol tuh. Ngobrol teh pidosaeun. Sejujurnya ya saya mah rada males ketemu orang tuh kecuali untuk dakwah, silaturahim, selebihnya mah amanan di masjid, di mihrab. Kalau ngobrol kelamaan teh kecenderungannya suka ada peluang kitanya jadi ngomong yang tidak manfaat. Jangan terlalu sering ketemu sama yang tukang ngobrol Bu. Kebagian dosanya. Cing mana tong ngobrol, sana ngobrol sih. Kurang tiap tadi ngobrol. Tong berburuk sangka Bu. Saya nggak pernah ngobrol dari tadi juga saya diem. Sok nyalahkeun wae ka batur. Saya teh bukan orang yang suka banyak ngomong. Hati-hati ya Bu ya. Saya lagi diem nih, gitu. Capek. Pokoknya mah mau aman mah banyak zikir. Dan banyak sholat teh. Perbaiki sholatnya. Ya kalau orang udah senang sholat, wah udah itu mah. Zikir yang paling lengkap itu sholat. Dikit-dikit ada waktu luang sholat. Doakan anak, doakan orang tua, doakan teman. Ada waktu sedikit sholat. Sholat sunnah ya. Gak urusan mah. Gak bisa dipikirin sendiri, kalau Allah gak nolong mah gak beres. Mikirin anak kelamaan juga pusing sendiri. Benar? Apalagi mikirin suami mah pusing. Sama saya juga ya. Tapi alhamdulillah nih sekarang mah jarang pada WA teh. Jadi aman. Ya kalau udah WA teh ya. Kalau sering WA kan harus dibalas, telat dikit nanti masalah. Tapi kalau udah pada jarang WA, udah saling percaya gitu, yakin Allah yang ngurus, udah lebih tenang. Jadi jangan merasa menunjukkan cinta banyak WA teh ngaganggu keseringan teh Bu, beneran. Kenapa Ibu ngagoak itu? Bu, daripada banyak nge-WA, mending banyak doa. WA dengan doa beda.
Kalau WA itu ngandelin jari ibu. Kalau doa ngandelin kekuasaan Allah. WA mah kurang panjang A nawe titiknya gitu ya. Langsung bisa nadanya beda. Misalkan ya A-nya 2, tapi kurang A, ya ini judes gitu. Ya, baik, pertanyaan terakhir. Ada lagi kah? Pak, Ibu 1, Bapak 1. Gini ya, ada yang sedikit kecewa di hati ketika kita menitipkan hak kita ke orang lain dan dia tahu agama tapi dia tidak menyampaikan ke kita, Kak. Gimana supaya kita tidak kecewa? Oke, nggak jelas. Kumaha kita menitipkan ke orang lain tapi tidak disampaikan ke kita. Saya punya toko, akhirnya kena gusuran. Saya titipkan ke ahli agama, Sipulan, bin Sipulan, tapi setelah pencairan dia tidak ngasih ke saya. Supaya tidak keinget terus gitu kecewanya. Oh, 1 istighfar. Jangan-jangan, pokoknya pas terjadi ini pasti izin Allah terjadinya. Itu mah dosa yang itu. Kayak gini, kita kecopetan. Nggak boleh sibuk mikirin copetnya. Tapi copetnya ngaco tah, pasti ngaco ya. Karena kalau soleh nggak nyopet. Yang jelas atuh mikirnya ya. Saya sebel pisan ka copetnya pasti, pika sebelen memang. Kalau dia bijaksana nggak nyopet ya. Kunaon eta copet pakai nyopet? Ya itu mah urusan dia ya. Lebih baik kita mikir ini terjadi izin Allah. Dosa apa nih yang saya lakukan selama ini? Sehingga Allah memberikan ujian ini. Apakah ke sana tetap diingetin, silaturahim, tagih ya. Tapi jangan lupa bahwa musibah kepahitan itu diundang oleh dosa. Jangan sampai sibuk ingat itu, kayak anak nakal di sekolah, maluin, nggak cukup mikirin anak. Dosa apa kita sebagai orang tua? Sehingga anak diuji seperti ini, harus tobat. Insyaallah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tenang kan, kelihatan bajunya beda. Itu di itu tanah saya kita itu punya tanah, sedangkan AA nggak ngembaliin ke saya. Nah, jadi ke AA yang silakan. Tadi mana yang ngacung lagi teh? Silakan Bu. Ya, nggak apa-apa materinya sederhana begini Bu. Oh, tapi sederhana, tapi kalau diamalkan mah plang, lega, enak sekali hidup ini. Betulan Bu, demi Allah kalau hati ini lepas dari makhluk ya lega sekali. Anteng hidup teh. Karena kita tuh nyesek-nyesek teh karena yang dihormati, yang dipuji, yang diterima kasih, dia tuh tidak tahu terima kasih. Saya sudah capek-capek. Capek, padahal udah sedekah. Cik atuh hargaan, saya teh ikhlas tahu. Engkau ikhlas tapi ngambek ya. Janganlah capek ya. Hidup mau bahagia, udah ngarep-ngarepnya dari Allah we. Ya Bu, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau ini, Mau apa? Mau ini teh harus jelas Bu. saya kan baru kehilangan ayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gimana supaya ikhlas? Berapa lama ayah meninggal? Belum 1 bulan. 3 Belum minggu. 1 bulan. Kepikiran terus? Manusiawi sekali ya. Cuma sesudah mikir itu jadi bagaimana? Apakah jadi kebaikan atau tidak jadi kebaikan? Ingatnya nggak apa-apa. Nah, yang paling bagus, 1 ingat bahwa ayah ini sudah waktunya pulang. Sudah tertulis di Lauh Mahfudz, tanggal sekian, jam sekian, malaikat maut akan menjemput. Kebersamaan sudah waktunya berakhir. Yang kedua, ini kesempatan bagi saya untuk lebih banyak mendoakan
supaya kuburnya lapang. Akan sangat lapang kuburnya kalau kita terus memperbaiki diri dan mendoakan. Satu lagi, Tunggu dulu, udah beres semua urusan? Ya sudah tuh. Harta orang tua yang ditinggalkan, maksudnya sebagai tanda bakti anak itu harus saya gimanakan gitu. Hartanya ya dibagi waris. Iya, Nah, maksudnya supaya yang beliau hasilkan juga menikmati di akhirat atau di alam kubur gitu. wah bagus, ini pikiran bagus. Ini bagus. Seperti tanah ini nih, tanah wakaf ini. Kan beberapa saat sebelum meninggal ya, diwakafkan ke sini. Sesudah rapat dengan anak-anaknya, wakaf sekarang nih. Tiap ada yang sholat, ada yang wudhu, ada yang ngaji. Ngalir terus. Ini ratusan orang, kadang ribuan orang. Tiap hari ini. Ini ngalir nih Bu, kepada yang wakaf. Ini seorang yang wakafnya nih. Ini yang benar, anak-anaknya setuju. Udah hartanya diwakafkan, boleh sebagian diwakafkan, gitu. Masih nyambung. Insyaallah. Saya kan masih punya adik kecil. Membaginya gimana antara untuk orang tua dan adik saya yang masih. Oh itu ada ilmunya nanti. Tinggal konsultasi dengan Ustadz Edi ya. Mana bagian ini ada laki, ada perempuan, ada ibu, itu semua ada ilmunya. Oke, ya. gitu aja, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan kalau kamu sebut doa untuk orang tua, Rabbik fili, kalau hanya doa 5 kali sehari mah durhaka, gitu. Kenapa durhaka nyebut Rabbik fili? Wali-wali daya, coba sebutkan Rabbik fili, wali-wali daya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi, Rabbik fili, wali-wali daya. Ulangi sampai 5 kali. Capek enggak? Enggak. Berkeringat tidak? Tidak. Sakit-sakit? Enggak. Nah ibumu mah habis-habisan sampai capek, berkeringat, sakit. Kamu cuma Rabbik fili aja 5 kali pelit. Apalagi yang gak pernah doa seperti itu. Mikir ya semua. Silakan Bapak Ibu, kita akan tutup dengan istighfar, dengan baca Quran sambil sodakoh ya. Jangan ragu-ragu, mudah-mudahan inilah yang bisa membuat kita semakin tawakal kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca ayat kursi sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari kita doakan khusus untuk orang tua kita. Dulu ibu, bapak waktu kita ada di rahim ibu sangat bahagia walaupun mual, muntah. Senantiasa dibelai perutnya, didoakan yang banyak. Itulah awal kehadiran kita di dunia ini. Kenanglah ketika perut ibu membesar, berjalan berat, duduk sulit, kadang berbaring pun sakit, tapi tetap dijaga dan bahagia. 9 bulan lamanya. Dan saat kita lahir ke dunia, bayangkan wajah ibu, sakit tak terkira, bersimbah air mata, keringat, darah, mempertaruhkan nyawa. Alhamdulillah kita lahir selamat, segera dipeluk, diciumi, didekap. Ayah mengazani, mendoakan yang banyak. Itulah awal kita terlahir di dunia. Dengan pengorbanan tiada tara. Waktu kita bayi dulu, siang malam dijaga. Ibu kurang tidur agar kita bisa nyenyak. Tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Tidak pernah jijik kalau sedang makan, membersihkan kotoran kita. Baju basah terkena pipis kita, tidak pernah marah. Kalau kita sakit, segala hal dilakukan. Bahkan kalau perlu menukar nyawa, agar kita bisa panjang umur. Masya Allah. Semakin besar, semakin merepotkan. Menjelang sekolah dulu, pinjam uang ke sana sini. Agar kita bisa lebih pandai daripada orang tua. Agar punya tas, sepatu, tidak diremehkan orang. Sekalipun harus bekerja lebih keras, membayar hutang. Semakin lama semakin besar, tapi sikap kita semakin sering melukai. Tidak jarang mata kita sinis melihat, kata-kata kita sering mengiris hatinya. Akan ada saat kita berpisah dengan ibu bapak kita. Andai malaikat maut menjemputnya, andai mata orang tua kita sudah terpejam, mulut sudah terkatup, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, doa-doanya, cerita-ceritanya. Andai sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya, memijat kakinya, membawakan oleh-oleh kesukaan yang tidak seberapa. Andai kata
sudah dimasukkan ke liang lahat. Tanah menimbunnya, hanya tinggal nisan yang bisa kita tatap, kita raba. Pulang ke rumah, sudah kosong kamarnya. Hanya tinggal kenangan dan penyesalan. Mengapa ketika ada seperti yang disia-siakan, begitu jarang menyapa dengan hangat lembut, begitu jarang tersenyum dengan tulus. Mengapa sering tidak sabar menyikapi? Mengapa kikir untuk membelikan yang terbaik kesukaan? Hadirin, penyesalan tidak pernah datang di awal. Ya Allah, Rabbighfirli, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni ya Allah segala perbuatan buruk kami kepada orang tua. Engkau pasti melihat segalanya. Ampuni kata-kata yang sering melukai. Ampuni perbuatan yang sering menyakiti, sengaja maupun tidak sengaja. Jangan biarkan kami menjadi anak durhaka ya Allah. Tolong agar sisa umur ini bisa jadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, muliakan sisa usianya. Jadikan husnul khotimah ayat-ayat. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli sorga ya Allah. Jangan biarkan jadi ahli neraka. Berikan kesanggupan agar sisa umur ini bisa menjadi bakti kami. Maslahat bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, berkahi keluarga dan keturunan kami. Karuniakan rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman kami, pendamping hidup yang menguatkan amal kami. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang berakhlakul karimah. Lindungi keturunan kami dari perbuatan hina dan durhaka. Ya Rabb, jadikan sisa umur ini benar-benar merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat, nikmatnya berakhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Sembuhkan dari penyakit lahir wal batin. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Karuniakan kami teman-teman yang menguatkan iman. Ya Rabb, jauhkan kami dari segala fitnah, bala wal musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Engkau maha mudah, maha kuasa bagimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi ya Allah pesantren ini, berkahi lingkungan ini ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.